Alhamdulillah telah disampaikan tadi oleh Pak Sarmiji dari Rumah Hitam di Basam. Dan ini kita lanjutkan, kira-kira dari rekan-rekan ada yang ingin tanggapan atau penangan ingin dipertanyakan, silakan. Boleh angkat tangan atau tulis pertanyaan di chat biar kita bacakan. Silakan yang angkat tangan, mana? Ya, silakan Pak Adlis Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan, saya tadi di awal ada penikmat ya. Cuman ini pengalaman pribadi saya, barangkali kalau membahas dua pembicara itu saya nggak punya kompetensi ya, karena saya seorang apoteker ahli obat gitu. Tapi saya pengamat lah ya. Saya berpengalaman di Jakarta kurang lebih 30 tahun. Jadi ada 10 orang keponakan saya yang melakukan perkawinan gitu ya. Hambatan saya adalah bagaimana mencari orang kampung saya yang pintar berpantun, karena hampir semua tahap-tahap dalam proses perkawinan, lamaran itu kan dibutuhkan orang-orang yang ahli berpantun gitu. Sehingga saya merasakan urgen banget, penting sekali kita paham dengan pantun gitu. Nah, kalau saya mohon maaf ini, saya kan orang yang campur-campur seperti Tarmizi, cuman Tarmizi kan backgroundnya seniman. Kalau saya kan enggak gitu ya. Nah, saya ada beberapa, katakanlah saya generasi Asrul Sani ya, itu yang pertama ya. Yang kedua ada namanya Asrul Sani, seorang dokter hewan ya. Salah satu keponakannya ada namanya seorang arsitek. Dialah yang sekarang jadi andalan kami. Nah, sekarang saya turun lagi ke adik saya, Insinyur Azari, orang sipil gitu. Scientific gitu. Jadi kita sampai hari ini merasakan kekurangan orang-orang yang pintar berpantun, terutama pantun Melayu, dan lebih spesifik lagi pantun Rao gitu. Kalau pantun Minang, saya punya banyak teman, punya kenalan, pantun gitu. Tapi kalau yang Melayu, saya sangat kurang. Saya kira inilah mendorong saya untuk ikut ini. Maka tadi diundang, saya langsung masuk gitu. Tapi dari awal saya katakan saya memang tidak punya kompetensi. Saya betul-betul jadi penikmat dan memang merasakan butuh sekali kemampuan berpantun ini. Dan salah satu mungkin kelemahan saya tidak bisa berpantun gitu. Ya, saya kira itu aja. Ini hanya pendapat pribadi ya. Dalam artian ini urgensi berpantun ini penting dalam pergaulan. Kira-kira itu apanya. Saya kira itu aja Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Adlis Rahman. Alhamdulillah tanggapan dan pengalaman Pak Adlis selama ini di dalam acara-acara keluarga yang memerlukan pantun dan katanya masih banyak yang tidak Oke, selanjutnya kepada Pak yang marketing, belum diganti nama, siapa nih Pak dari Rumah Sakit Haji, silakan. Ya silakan. Pak Alamsah itu. Oh Pak Alamsah, silakan Pak Alamsah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini para orang tua, senior saya ini, orang tua ilmu lama nih, tokoh-tokoh. Saya kasih pantun, saya pantun saja nih. Pertama kali tanam melakung di tepi hutan, Assalamualaikum kami ucapkan, datang menyusul 10 jari. Tapak kuda kola langkat dan mudik di hari senja. Nama saya Alamsah, anak Setabat. Itu kunun diberi nama. Kain songket tenun bertekad dipakai anak remaja putri. Semoga kita berhimpun di darat agar satu rahmi. Harapan saya dalam kita berpantun ini suatu hal yang baik. Untuk itu dapatlah kita bertemu di darat. Agar ini kalau Bang Sapuan saya kenal, Bang Umar saya kenal, tapi yang jauh-jauh ini saya tak kenal. Tapi ada harapan saya dalam berpantun. Yang pertama tadi seperti kata Bang Sapuan tadi, antara sampiran dan isi. Jadi sampiran ini harus ada logika. Yang kedua ada dinamika. Yang ketiga ada estetika. Kalau bisa pula adalah etika. Sehingga daun nipah indah bersusun
disemai jadikan atap. Boleh kita berpantun, tapi jangan lupa gunakan adab. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Hamzah, terima kasih dengan pantun yang padat. Ya, Pak Umarjen, silakan. Ya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi Adinda Alamsyah itu adalah seorang telangkai. Di acara-acara apa ya? Dia kalau pantun lisan itu lancar ya. Jadi kira-kira kalau bisa dijelaskan, karena kan kita di sini kan mau menulis pantun. Orang yang bisa menulis pantun belum tentu tak lancar. Nah, jadi bagaimana kira-kira menyatukan ini antara pantun sebagai sastra lisan dan pantun yang mau dituliskan? Nah, kira-kira bagaimana? Karena kalau yang lisan kan biasanya yang penting akhirannya rimanya sama. Nggak perlu berhubungan kali gitu. Nah, bagaimana mungkin pendapat? Iya. Ya, kepada siapa nih disampaikan, Pak Umar? Dua-dua. Ya, kepada Pak Safwan silakan. Pak Alamsyah. Pak Alamsyah, ya Pak Alamsyah silakan. Nah, ini karena dia sebagai pelangkai itu. Oh, tangkai, jadi tetap spontanitas ini. Terima kasih, Abang Da. Sebenarnya kalau kita nih menyusun pantun itu, selain kita sampaikan AB itu sangat baik, tetapi pantun yang digunakan tuh ada logikanya. Antara sampiran itu ada logikanya. Terkadang menyampaikan pantun itu ada logikanya tak ada. Misalnya nih jalan-jalan ke Bukit Tinggi singgah kota Setabat, tak sambung dia. Jadi artinya logikanya jelas. Yang kedua, pantun itu ada dinamika sesuai dengan keadaan zaman. Kondisi-kondisinya gimana? Yang ketiga, ada etika. Tak boleh pula ikan asin, ikan lalu. Kasian dia lu, kan tak ada etikanya kita. Boleh lucu-lucu, tapi etika ada juga. Kalau enggak, artinya itulah kita budayakan supaya ada adab kita. Karena kita Melayu ini, pantun ini kan adab nih. Kita tak menyinggung orang, tapi orang bisa senang, bahasa kita halus. Karena selalu mengatakan yang kerik kendi, yang merah saga, yang baik budi, indah itu bahasa. Kemudian calus mula meluncur, ke barat topan, cuaca berpindah. Berbudi halus kita termasyur, beradab sopan, bahasa pun indah. Mungkin itu yang apakan. Tapi kalau untuk menyatukan tulisan dengan lisan, tentunya ada yang menyampaikan lisan, ada yang pandai menuliskannya. Kami ini lisan lancar, tulisan tak bisa, tak ingat kami lagi. Ini pula kelebihannya. Ini Bang Sopon senior kami nih. Kalau cakap lancar nih, tapi selalu nulis ada. Lupa, macam Bang Sopon tak nyimpan dia. Nah, itulah dia, Pak. Makanya saya tadi ngikutin ini sangat-sangat senang kali. Sampai kita melepaskan hobi kita, sampai melepaskan adab kita, sampai memudayakan pantun kita nih. Sekian, terima kasih dulu. Iya, terima kasih. Gimana Pak Umarjen? Sudah jelas? Ada lagi? Ya. Terima kasih pencerahannya. Ya. Jadi pantun itu tak boleh ngejek ya kan? Ya. Terima kasih Pak Alamsyah. Iya. Dan ada tanggapan dari Pak Safwan, silakan. Saya sudah disebut. Ya. Jadi kata Pak Alamsyah tadi, ya Pak Alamsyah ya. Salam untuk Pak Alamsyah nih, Abah Dinda gue ini. Kami sama di Bandar Rahman ini. Jadi benar itu. Para praktisi itu memang tangguh di dalam. Siap. Dalam apa ya? Dalam pantun-pantun lisan ini. Jadi menuliskannya agak sulit. Ya itulah kita berbagi tugas kita kan. Jadi ada yang melisankan, ada yang mencatat. Iya Bang. Nah, jadi kalau begitu Alamsyah sebagai ya kita harus punya sparring partner lah begitu. Ya, satu bagaimanapun seorang siap. Kalau dia tidak latihan, dia akan tumbang ya. Seorang guru ahli silat itu akan jatuh bila tidak ada latihan. Jadi bagus sekali nih gagasan kita ini Alamsyah, nanti saya usulkan supaya juga ada pelatihan pantun seperti pernah yang kita buat dulu di IPMD dulu ya, tahun 89 atau 90 itu ada dulu lokakarya pantun ya. Iya.
kita hidupkan. Jadi kalau kita sudahlah sebagai para pewaris pantun ini, bagaimana kita mewariskan kepada generasi masa depan kita. Nah, kalau kita sudahlah, Pak Lamsa tadi yang juga memiliki keterampilan berpantun dalam lisan, dalam ingatan tadi, ya ini kadang-kadang habis dibawa oleh yang berkepentingan saja. Tapi bagaimana kita mewariskannya? Maka perlu ada dalam forum ini juga nanti kita lakukanlah semacam lokakarya pantun, membuat pelatihan pantun, hingga nanti ada semacam simulasi pantun yang sifatnya itu mengambil tema-tema, apakah tentang nasional, apakah tentang lokal, ya kan, atau regional. Jadi ini kita pentingkan. Saya kira itu saja Pak Alam saya. Siap. Ya, terima kasih Pak Sofwan. Pak Tarmiji, ada yang mau disampaikan? Ya, memang seperti juga tadi sudah disampaikan, memang awalnya dulu kita kan tidak akrab dengan bahasa tulis. Makanya kehebatan orang-orang tua kita itu kuat mengingat, bahkan mantra-mantra juga dengan pantun-pantun yang luar biasa. Itu sebagai bukti bahwasanya dulu itu memang pantun itu tidak dituliskan. Nah, hari ini sebagai sebuah pantun, sebagai sebuah produk kebudayaan, dia memang harus mengikuti juga perkembangan yang ada. Makanya seperti Bang Alamsah yang begitu spontanitas merangkai katanya luar biasa, dan ini tidak banyak orang seperti beliau ini. Kalau dihadapkan kepada kita yang biasa dengan bahasa tulis, ya kita habis. Ketika dia sebut, kita tulis dulu, kemudian kita itu lama, tak jadi barang tuh. Jadi memang harus ada pendamping juga. Ada yang merecord, sekarang kan handphone sudah sudah bisa merecord ketika seseorang berpantun, katakan. Nah, direkam ya. Direkam. Dari rekaman itu nanti kan bisa dituliskan lagi. Kalau dia hanya lisan terus, lama-kelamaan pantun ini akan semakin sulit dijumpai. Makanya memang kita tidak ada pilihan. Juga kita harus memanfaatkan, seperti malam ini kita kan memanfaatkan teknologi ya, agar tersimpan dengan baik. Kemudian itu bisa diwariskan dengan mudah. Menanggapi Bang Adil Sahman di Jakarta, nanti mungkin Kabupaten Pasaman semuanya membuat satu majelis tentang pantun ini. Dan saya yakin di Riau orang-orang tua kita yang mahir-mahir pantun itu masih banyak. Saya yakin sekali dengan bahasa-bahasa Riau, Melayu Riau yang khas gitu ya. Insyaallah. Nah, karena bahasa menunjukkan bangsa. Jadi Riau ini sebuah bangsa. Ya, bangsa Melayu yang dengan kekhasannya sendiri gitu. Karena bahasa Riau itu tidak sama dengan bahasa Minang. Dan tidak pula sama dengan bahasa Melayu Kepulauan Riau atau bahasa Melayu Riau. Dia lebih kepada satu rumpun dengan bahasa Rokan. Nah, Komano, Kosinen, ya, Dokupodah, itu kan bahasa-bahasa yang masih perlu dikamuskan juga saya kira. Dan saya akan mencoba membuat kamus bahasa Riau itu nanti. Insya Allah. Insya Allah. Oke. Siap. Nah, mudah-mudahan didukung oleh tuan-tuan yang terhormat lah, katakan begitu. Allah. Jadi kemudian Bang Umar Zain tadi pantun lisan, pantun tulisan. Nah, ini kan ada ikhtiar juga dari Bang Umar nih, sudah memulai membukukan melakukan pencatatan dari apa yang kita lakukan pada pekan lalu dan malam ini, pantun-pantun yang sudah terucap tadi mudah-mudahan dapat direcord. Kalaupun belum tertulis, sudah ada yang merecord gitu. Iya. Kita merekod itu,
Saya kira tanggapan saya begitu, dan mudah-mudahan ini nanti makin ramai pesertanya, makin banyak ahli-ahli pantun yang hadir di majelis ini, dan kita, terutama saya, makin banyak tentu mendapatkan pengetahuan baru gitu. Kita itu, Bang. Ya, terima kasih Pak Tarmiji. Oke, ada lagi yang mau menyampaikan, silakan angkat tangannya. Nah, silakan Ibu Laila dari Kepri, silakan. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karena tadi udah banyak pantun, mungkin saya tak kayak pantun lagi. Atau agak kepunan satu pantun aja. Iya. Pasang pelita di pokokku ini, hendak menuntun orang berlagu. Bertemu kita di malam ini, membahas pantun budaya Melayu. Bapak-bapak semua hadirin ya, senior-senior, pakar-pakar yang hormati. Terima kasih sudah diberikan kesempatan pada malam ini, dan ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan sebagai luahan hati ya, yang sebenarnya selalu terpikir dari lama, di mana kita melihat hari ini generasi kita itu sudah jauh dari pantun. Kalau kita tengok saat sekarang, bedanya dengan saat dulu, masa-masa kami kecil, kita selalu menghadiri acara-acara adat di kampung. Misalnya acara pernikahan, di situ kita melihat bagaimana tata cara adat Melayu terekam nih. Jadi melihat sendiri itu merupakan suatu pembelajaran. Kemudian ketika pantun dilantunkan, jadi susunan adat Melayu tuh, misalnya waktu pernikahan, nah kita hafal tuh ada malam berinai, kemudian tepung tawaran itu seperti apa, di situ ada tari inainya. Jadi kalau kita belajar seperti dulu, maka anak-anak hari ini juga kalau melihat langsung dia juga akan terekam. Nah, ketika pantun dilantunkan itu kan sehari-hari kita mendengar, tidak hanya di acara pernikahan, tapi kalau di kampung kami, kebetulan saya Daik, Pak, Daik Lingga. Nah, di sana masih akrab, hari-hari kita mendengar orang berkelakar dengan pantun. Jadi hari ini hal itu yang tidak muncul di generasi kita, di pelajar kita. Contoh, ketika mereka mengadakan perlombaan apa aja sekarang ini, termasuk pembalas pantun, yang menghadiri itu hanya yang ikut lomba dan beberapa supporter yang dibawa. Nah, ini yang bedanya. Kalau dulu memang pertandingan itu untuk dinikmati sebagai hiburan. Kalau hari ini pertandingan itu hanya mencari pemenang. Nah, maka ini yang saya ingin adanya kerjasama kita dengan pihak dinas pendidikan dan sebagainya. Jadikanlah lomba itu sebagai ajang belajar bagi siswa kita, sehingga mereka jadi minat ya, jadi terbiasa. Nah, kemudian juga kita semua berharap yang pakar-pakar pantun, yang terbiasa dengan pantun itu lebih tanggap mencerna dan melihat pantun hari ini. Kadang sedih ketika orang berpantun, ya saya ini masih belajar Pak ya, kita mendengar isinya itu dengan sampiran itu selaras saja. Maksudnya dia menjadikan sampiran itu sudah sebagai isi. Itu sering kita dengar, apakah memang sengaja atau apa, tapi dengan kepedulian kita, mudah-mudahan dengan mengadakan seperti yang tadi disebutkan, adanya lokakarya pantun, kemudian adanya pelatihan pantun, walaupun hari ini kita menganggap pantun itu sudah dimasyarakatkan, tapi masih banyak yang memerlukan bimbingan-bimbingan. Dan satu lagi, supaya pemantun-pemantun di Nusantara ini tidak lepas, kita buat ikatan dalam bentuk grup lah, mungkin mudah-mudahan ya Pak Umar Zain, terima kasih dengan adanya ikatan ini, mudah-mudahan sama-sama bisa kita berpikir untuk melestarikan pantun. Itu saja dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Laila atas tanggapannya. Memang itu kita rasakan sekarang ini ya. Begini, sebelum ada pertanyaan lain ini, saya tanya ke Pak Alamsah. Pak Alamsah sebagai telangkai ini, kadang-kadang saya sering juga tuh ikut-ikut, mulai dari meresek itu ya, meresek, kemudian bertunangan sampai pernikahan ya.
apalagi karena sampai apalah beberapa hal Antar pengantin ya. mengantar pengantin ya kan. Nah, ini Pak Alamsyah ini biasa kan ada dua tuh saling bersausotan. Kadang-kadang ini memang berteman, kadang-kadang pihak yang satu udah membawa pemantun sendiri, yang lain bawa sendiri. Tapi kadang-kadang langsung tanya jawab itu ya langsung nyambung. Tapi kadang-kadang kita misalnya satu pihak nggak ada, tolonglah pihak sana aja nyiapkan, jadi kami tinggal siapkan. Nah, itu kira-kira cuman nih Pak Alamsyah, apakah memang ada pasangan kita sendiri, atau kalau memang mendadak bisa aja langsung gitu, bagaimana nih pengalaman Pak Alamsyah? Silakan. Terima kasih Abang Da. Ini pengalaman kami ini ada pengalaman Umar Jen, ada Bang kami Sofwan. Jadi selama jadi telangkai terkadang memang sudah berjumpa sama kawan-kawan yang biasa telangkai. Bahkan kalau di Medan, Langkah, Tanjung Pura sampai ke Binjai Tebing Tinggi itu kita sudah tahu kawan-kawan kita baik dipasangkan atau tidak, dia sudah nyambung. Artinya ketika merisi, ketika meminang sampai ke ngantar pengantin, itu udah nyambung bahasanya. Umpamanya, karena kan seperti kita Pak 3-1, yang datang 3 yang menerima 1. Ada pula yang datang pula 5 yang terima 3. Bahasa ungkapan tepak itu sudah dikuasai berdua. Dan apabila pun tidak kenal, karena sesama telangkai ini sudah paham dia. Sudah paham, artinya dimanapun kita bertelangkai, sudah paham. Pertama itu tepak yang tetap buka kata, yang kedua merisi, yang ketiga meminang, keempatnya tanda, yang kelima ikat janji. Jadi ungkapan itu sudah menjadi kebiasaan. Dan ini rasanya selama menjadi telangkai, apakah kawan sejawat ataupun berjumpa di lapangan, ini tidak pula menjadi persoalan. Kenapa? Karena visi kita itu pertama melestarikan budaya, bukan mencari menang kalah. Yang kedua, tuan rumah senang, yang datang senang, penonton pun senang. Karena tidak nampaknya bertengkar, cuma berkawan dua-duanya. Jadi ada persamaan persepsi. Yang penting sebagai telangkai itu ada persamaan persepsi. Bagaimana mensukseskan acara itu tersebut. Karena kita dalam berpantun telangkai ini dibina etika budaya, tidak ego sektoral. Kita menang, kita bangga, tidak. Bagaimana orang yang memanggil kita itu senang. Bagaimana orang gembira. Bagaimana budaya itu jalan. Ini dulu dasar pemikirannya harus sama. Jadi mungkin kalau zaman-zaman dulu tuh memang dicari menang, bangga, hebat. Sekarang tidak. Kalau kita menang sendiri pun tak dipakai orang kita. Tapi kalau orang senang kedua-duanya, dimanapun dipakai orang kita. Yang datang senang, yang menerima pun senang. Jadi pertama sekali konsepnya harus sama. Bagaimana budaya itu berjalan, budaya itu tersanjung, adatnya ada. Yang kedua persepsinya yang melaksanakan acara itu senang. Tak ada kalah menang. Dua-duanya menang, kita senang. Nah, jadi kalau ibarat kata kami tadi, kalau tuan mukul gendang, boleh kami numpang tari. Kalau kedua-dua pengacara pembuat adat itu senang, tambah rezeki. Sekian, terima kasih. Iya, ujungnya rezeki gitu ya. Oke, terima kasih tambatan dari Pak Alamsyah. Silakan, ada lagi yang anggapan ataupun menyampaikan satu masukan? Ya, saya Pak. Ya, silakan. Oke, terima kasih. Ya, Pak Sos. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan kepada Bapak Agus Nardi. Iya. Bos, di Kota Padang ini ada 3 event yang saya ikuti. Saya sebenarnya saya tidak berlatar belakang pendidikan tentang ini, tapi saya hobi begitu. Saya malah dari psikologi pendidikan dan manajemen begitu. Tapi saya hobi dan ada 3 event yang saya ikuti tentang ini di Sumatera Barat. Yang pertama adalah buku di Kabupaten Pasaman itu bercerita tentang buku dan bercerita tentang pantun, tentang
Itu yang di Pasaman. Yang kedua saya ikuti ada lomba menulis puisi yang diadakan oleh Institut Seni Indonesia. Saya ikuti, walaupun saya tidak ada wajib menulis puisi 2, saya tulis 2. Dan baru ini di akhir tahun itu di Desember sampai awal Januari itu ada lagi Taman Budaya Provinsi Sumatera Barat itu membuat menulis carito Minang. Jadi menulis cerita berbahasa Minang. Di sini karena saya hobi berbahasa Minang, tetap saya selip hobi berpuisi, hobi berpantun, saya selipkan cerita itu adalah pantun yang karena saya termasuk suka berbual, suka membuat lucu-lucuan. Nah, khusus untuk kepada Bapak Bapak Tarmizi dan Bapak Adlis Rahman, saya buatkan pantun karena di sini pengalaman saya menulis pantun adalah isinya yang saya cari dulu, apa tujuan saya, seperti yang diutarakan Bapak Tarmizi tadi, lalu saya buat sampiran. Nah, khusus untuk kepada Bapak ini pengalaman saya ingin membuat pantun untuk Bapak Sofwan. Buah selasihlah di cawan, di tengah rumah, simpan agak tinggi. Terima kasih kepada Bapak Sofwan telah bertambah pula wawasan kami. Jadi beliau begitu menjelaskan secara detail tadi tentang pantun itu warisan dunia. Dan kepada Adinda Tarmizi, saya juga begitu. Apabila mau menulis pantun itu yang saya cari dulu, lalu saya berpikir agak beberapa menit, lalu saya tulis sampirannya. Nah ini, gaya pula berbaju baru, ini untuk Bapak Tarmizi ya, Adinda Tarmizi, gaya pula berbaju baru bila hendak memakai gaun. Saya juga seperti itu bila hendak membuat pantun. Nah, berikutnya kepada Adinda Adlis Rahman. Saya suka menulis pantun ini dalam beberapa dialek. Itu banyak. Ada dialek Solo, ada dialek ada dialek ada dialek Pasaman, ada dialek Rau. Nah, di sini saya ingin tanggapi karena juga mencari pantun tentang itu. Pita baju diletak di dada, tambah gagah pakaian sendiri. Jika begitu, insya Allah akan saya penuhi. Jadi akan saya penuhi nanti ada pantun Rau akan saya perbanyak. Pantun dalam dialek Rau. Demikian pengalaman-pengalaman. Saya ingin ulang lagi di sini. Ini Dinas Provinsi Sumatera Barat sangat merespon yang dua kebudayaan pantun juga menulis cerita berbahasa Minang. Demikian beberapa hal yang saya sampaikan. Banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aswan, mantap. Jadi udah balas dan pengalaman dan juga pada Pak Tarmizi ya, silakan nanti ada dipersiapkan pantun-pantun Rau akan ikut bergabung nanti Pak Aswan. Dan kalau bisa Pak Aswan nanti di pertemuan kita ketiga, kalau bisa dinas apa tadi yang di Sumatera Barat, Dinas Kebudayaan Provinsi. Kebudayaan Provinsi, ya nanti digabungin siapa biasanya yang membidangi itu kita gabung sini nanti. Oke, sebelum ini ada Pak Safarudin ngangkat tangan, tapi ini udah nampaknya keluar. Cuman dia minta tolong ini pada host, mohon dibacakan pantunnya begini. Pergi ke hutan mencari kayu, kapak digenggam sambil diayun. Apa tanda cinta Melayu? Adat dijunjung, mari berpantun. Nah, yang kedua, sukar sangat pemimpin teladan, penuh dedikasi jadi pelindung. Sukar sangat merangkai sampiran, apalagi dalam situasi langsung. Nah, ini bisa dijawab oleh Pak Penanti ini ya. Kemudian berikutnya, bagaimana menghilangkan hati gundah? Ambil wudhu, bentangkan sajadah. Bagaimana merangkai sampiran yang indah? Penuh diksi Melayu dan benang merah. Ini Pak Safarudin dari Tanjung Balai ya, sudah kita bacakan. Dan mungkin dengan sinyal tadi beliau pas keluar tadi ya, kita tunggu lagi nanti. Ada tadi beberapa pantun
dan ya pencerahan merangkai sampiran yang indah. Jadi mohon diberi pencerahan merangkai sampiran yang indah dan bermakna. Nah, ini dia harapan dari Pak Safarudin tadi itu, bagaimana itu merangkai sampiran yang indah itu. Tadi menurut Pak Safwan bisa menyambung dengan isi atau juga bisa terpisah. Bagaimana? Ada tanggapan dengan Pak Safwan? Ya, makasih. Dalam hal ini, tadi kata Tarmizi, dalam proses berpantun itu, dia menggunakan dulu isi, ya kan? Yang kedua, baru dia mencari butirannya. Tetapi pada umumnya, pemantun itu mencari sampiran dulu. Setelah sampiran muncul, barulah isi disampaikan. Ada yang menarik, saya pernah membaca sebuah tulisan dari Daniel Daki-Daki dari majalah Prisma yang sekarang tidak lagi terbit di Jakarta itu. Katanya pada sampiran itulah sebenarnya termasuk isi pantun sebenarnya katanya. Itu dia katanya. Jadi sebenarnya isi pantun itu pada sampiran itu katanya. Bukan pada isinya yang kalimat yang 3-4 itu. Nah, itu kata seorang pengamat pantun yang di Jakarta itu mengatakan. Tapi kalau saya kaji-kaji di dalam beberapa literatur pantun dari Kota Dialih Sabana dalam buku pantun Melayunya itu, ternyata lebih banyak pemantun itu menggunakan sampiran dulu. Sampiran itulah sebagai salah satu pelampungnya ya. Pelampung sebelum kita merenangi lautan bahasa itu. Tapi bagi orang yang sudah piawai dia atau yang sudah dia mahir berpantun itu, dia tanpa pelampung lagi. Seperti Tarmizi tadi itu, dia langsung aja terjun ke laut bahasa itu, ya kan, menggunakan isi pantun itu, baru sampirannya belakangan diambilnya. Nah, jadi di sini saya dapat mengklasifikasikannya. Ada orang membuat pantun itu, dia proses pertama adalah menggunakan sampiran dulu. Sampiran itu ibarat sebuah katakanlah pelampung renang sebelum dia bisa terjun berenangi lautan bahasa itu. Yang kedua, ada orang menggunakan pantun itu, isinya dulu yang diambilnya. Kalimat 3 dan 4, baru dia mencari pesan-pesan bunyi tadi pada sampiran. Dan yang ketiga, ada orang yang sudah menyimpulkan isi pantun itu pada sampirannya. Hal ini hanya muncul pada para pakar-pakar pantun di masa katakanlah Abdullah bin Abdul Qadir Munshi, ya, raja-raja pantun kita masa lalu, katakanlah juga Hamzah Fansuri. Memang di dalam sampiran itu sudah terikat makna yang sebenarnya dari pantun itu. Tapi ini sebenarnya agak sulit kita lakukan karena kita masih tetap menggunakan pantun itu dengan pelampung renang kita, ibarat kita mau berenang. Kita harus juga memiliki pelampung supaya kita bisa berenang di lautan pantun itu dengan penuh kegembiraan, ya, dengan penuh kebahagiaan. Sebab bagaimanapun tadi kata Amir Hamzah, pantun adalah seruling hati yang bisa kita mainkan di mana saja, kapan saja. Bahkan di dalam bersedih pun kita bisa berpantun, di dalam gembira berpantun. Juga di dalam duka lara juga kita berpantun. Jadi itulah kira-kira yang bisa saya simpulkan dari proses orang berpantun. Demikian saja, Pak moderator. Ya, terima kasih Pak Safwan. Pak Tarmizi, ada yang disampaikan? Mic-nya bermain. Ya, saya sejauh ini memang sangat tertantang dengan pantun, dan saya jadi dituduh penyair hari ini juga berangkat dari pantun. Banyak puisi-puisi saya, sajak-sajak Rumah Hitam itu dengan bunyi yang
mengikut kepada keindahan bunyi-bunyi pantun. Nah, pantun yang lahir secara spontan ini memang bagi saya masih sesuatu yang belum terasah sebenarnya. Tapi ketika diminta dalam tempo yang cepat, paling juga saya cepat memikirkan apa yang disampaikan dulu gitu, seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Kalau kata Bang Sofwan tadi, itu tidak bisa dielakkan juga. Memang bagian daripada sampiran itu adalah bagian dari pantun, bagian daripada isi dari pantun itu. Itu kalau dalam yang pernah saya tahu juga itu kata istilahnya pembayang. Jadi sampiran itu sudah menjadi pembayang apa dari maksud yang ingin disampaikan. Jadi makanya saya sepakat dengan hal itu. Tapi sejauh ini memang bagi kita yang teman-teman yang biasa kita bergurau-gurau ini macam itu yang saya minta dulu, yang saya bagi kepada kawan-kawan. Kalau mau nulis pantun, kalau pikirkan dulu sampiran, itu tak nyambung, bisa tak nyambung nanti dengan isi. Makanya saya selalu mengarahkan, pikirkan apa yang mau disampaikan dulu. 2 baris isi atau maksud yang ingin disampaikan itu. Nanti baru padanan kata yang memang secara rimanya kena. Sehingga teman-teman yang biasa kita berkumpul-kumpul berbincang-bincang pasal pantun, sastra secara umum, makin hari makin menggiatkan itu. Makanya saya selalu boleh katakan kalau ada majelis-majelis seperti kata Bu Laila tadi, biasa saya ada pernikahan-pernikahan untuk mendengar betapa cepatnya para ahli-ahli pantun seperti Bang Alam Shah tadi. Ya, Alam Shah ya? Iya. Nah, itu memang betul-betul menurut saya orang-orang jenius. Ya. Begitu tepat gaya pikirnya untuk merangkai padanan-padanan kata yang begitu enak kita dengarkan. Dan ini memang sesuatu yang saya kira pilihan ya, orang-orang pantun ini pilihan Tuhan ini, orang-orang yang hebat-hebat sebenarnya. Karena memang bahasa pantun ini tidak semuanya, orang banyak sekali bingung oleh pantun ini. Saya kira itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Tarmiji. Ini nampaknya Profesor Piko baru masuk lagi nih. Ya mungkin Pak Prof Piko selamat masuk kembali. Ini ada yang angkat tangan, Pak Adlis silakan. Ada yang mau disampaikan? Enggak, saya udah. Oh, udah. Profesor Piko dari Kuala Lumpur nih. Aduh, tadi mungkin ada kendala, ini udah masuk lagi. Ada kira-kira Pak Prof yang mau disampaikan dari Universitas Malaysia, dari Fakultas apa tadi? Seni Budaya. Oh, belum lagi ya. Silakan dari kan lain bisa lagi Ibu Siti Nurul Hayati. Siapa lagi yang ingin beri tanggapan? Tadi Bu Laila Kepri sudah. Ya, ada. Tengku Najariah nih, mana? Pak Umar, ada yang ditambahkan? Belum, kita menunggu Pak Piko, Prof Piko. Pak Tengku Najariah itu, Pak Tengku Najariah. Ya, mana Pak Tengku Najariah, mana nih? Ibu, bukan Bapak, Ibu. Iya, Ibu. Mana Ibu Tengku Najariah? Silakan, Bu. Ada masukan untuk kita-kita? Oh, Ibu Herni Fauzia. Mana? Ini mana ini Aisyah Bahar? Aisyah Basar. Aisyah Basar.
Ya, silakan. Ini pertemuan kedua, pertemuan pertama kemarin udah hadir kita. Silakan. Nyimak saja untuk pertemuan ini. Oh, nyimak ya. Jadi mengenai pengalaman, ataupun coba membuat, biasa seperti juga Pak Tarmiji ya. Kita isi dulu Pak Tarmiji ya, baru tampirannya, baru kita apa kan, lihat-lihat AABB-nya itu, lihat-lihat mana yang tepat gitu kan. Kadang-kadang seperti apa tuh, Bang. Ya, seperti pertemuan kita pertama kemarin ya kan, sama kemarin itu. Nah, itu. Nah, kemarin kan itu kita bahas masing-masing diketik oleh Pak Umarjin ya kan. Ini Pak Saparudin Marpau masuk lagi nih. Tadi sudah dibacakan pantunnya. Makanya saya bilang, Pak Agus. Ya. Makanya saya bilang itu dengan Pak Tarmiji. Jadi para pemantun dulu itu orang-orang jenius itu. Iya. Jadi makanya khasanah budaya sastra yang jenius. Sayang kalau tidak kita lestarikan. Iya. Salah satu tujuan daripada Zoom kita ini adalah melestarikan kepada generasi-generasi penerus. Tapi sayangnya yang ikut kan yang sudah mau expired juga. Ya sama nih, saya kan di komunitas apa juga nih, perkumpulan Pilateli. Nah, itu anak-anak sekarang banyak nggak tahu itu apa perangko, apa kartu pos, sudah nggak tahu lagi ya kan. Nah, maka kami di perkumpulan Pilateli itu ya PFI ya, bukan FPI ya. Nah, itu coba membuat ide-ide, ada yang lomba mengirimkan kartu pos ya, dibubuhi perangko gitu kan. Kalau bisa nanti dengan berpantun ini bagaimana kita buat ya kan? Apakah di SMK, di SMP nantinya, di masing-masing komunitas kita, Jakarta, Kepri, Binjai, Medan, dan Sumatera Barat, apakah ide-ide nanti? Saya bisa tertuang di sini. Kemudian satu lagi Pak Safwan, kemarin kan sampiran, tadi dikatakan sampiran itu pada zaman dulu kan alam, laut, apa burung, tanaman. Apakah mungkin sampiran ke depan ini sesuai dengan misalnya kalau kita di bidang komputer gitu kan? Apakah bisa sampiran itu seperti apa namanya istilah-istilah di dalam kita komputer, alat-alatnya gitu kan? Apakah seperti sekarang kan ada zooming gitu kan? Apakah bisa sampiran itu berkembang menurut situasi perkembangan zaman atau situasi? Misalnya ada sampiran isinya soal COVID lagi ini kan? Nah, bisa aja tuh tadi tuh bisa aja sampirannya soal vaksin atau apa yang berhubungan itu dan gitu. Gimana Pak Sofwan? Ya. Ini menarik ini yang Bapak sampaikan ini ya. Ya menarik ini menarik. Jadi salah satu ciri-ciri pantun itu kita lebih banyak menggunakan kata-kata yang lazim, Pak. Kelaziman itu. Jadi ketidaklaziman itu bisa menjadi lazim bila kita ulang-ulang. Jadi sah-sah saja apabila sejumlah kosakata dari teknologi itu bisa kita angkat ke dalam kata-kata sampiran itu sebagai salah satu perangkat kita untuk menyampaikan maksud dan tujuan. Tetapi sampai hari ini saya belum banyak melihat penggunaan kata-kata atau kosakata yang bersifat teknologis itu muncul dalam pantun. Masih banyak kita perhatikan mereka itu meneruskan tradisi masyarakat Melayu dulu, yaitu menggunakan kata-kata yang lazim saja. Jadi ketidaklaziman itu hanya bisa lazim apabila banyak kita gunakan. Jadi terpulang kepada sejauh mana frekuensi penggunaan kata-kata itu tadi. Yang Bapak katakan itu masalah tentang benda-benda teknologi, tentang komputer, ya kan? Tentang katakanlah separepat mobil segala macam. Ini kemungkinan ya kan? Ini akan muncul lagi. Saya kira bagus ini Pak. Ya, bahkan ini juga sebagai daya tarik bagi generasi muda itu yang memang akrab dengan kosakata ini. Iya. Ya mungkin seperti saya sampaikan tadi kan akibat kesenjangan budaya dan bahasa tadi itu karena kata-kata sumur, ladang itu sudah nggak diketahui oleh siswa, ya kita ganti aja dengan kata-kata yang akrab dengan dia kan, dengan COVID tadi itu dengan apa tadi
virus corona gitu ya. Virus. Iya. Saya kira bagus ini Pak untuk gerakan musik supaya mereka itu lebih dekat kepada dunia itu. Jadi ini salah satu siasat kita juga lah untuk mempromosikan pantun ini kepada generasi muda itu. Kita dekatkan dengan mereka itu apa sebenarnya yang mereka inginkan itu, apa yang mereka maui, ya kan? Jadi perlu juga nanti seorang instruktur atau guru sekolah itu juga mengumpulkan dulu kata-kata sulit dari istilah teknologi media sosial tadi kan, barulah dipakainya kata-kata itu di dalam bentuk pantun. Saya kira ini juga satu terobosan yang bijak dalam kita. Saya kira bagus ini Pak, apa ya, ide-ide kita ini tadi. Yang kedua tadi karena cocok itu tentang bagaimana kartu lebaran itu bisa kita taburi dengan pantun-pantun. Dulu kan waktu kita masih menggunakan ponsel Nokia yang tidak ada gambar itu, kita banyak menggunakan pantun-pantun, mengucapkan waktu menjelang Ramadan, ya, pantun-pantun waktu salam Idul Fitri. Nah, ini juga dalam SMS, ya kan, dan SMS itu pantun-pantun itu banyak kita gunakan dulu. Tapi dengan ada perkembangan yang lebih luas sekarang itu dalam bentuk media sosial, apakah dia WA, ya ini juga bisa kita taburi dengan pantun-pantun. Makanya generasi muda itu saya kira baguslah kita dekatkan lagi dengan apa dunia mereka dia saat ini. Apakah dengan dunia teknologi itu menjadi kosakata dia, apakah dia menggunakan kata-kata umum saja di dalam bahasa Indonesia itu. Bagaimanapun mereka jangan lepas daripada kerukunan. Pantun itu adalah kerukunan ucapan. Itulah dia, kerukunan budaya dan kerukunan masyarakatnya. Jadi bagi orang yang memahami, menggulati tentang dunia pantun itu, mereka tidak terlepas daripada kerukunan tadi ini. Orang yang rukunlah yang bisa menggunakan pantun ini. Bagaimanapun ciri khas pantun itu adalah kebersamaan, solidaritas sosial, dan juga menghargai tentang perbedaan, dan juga menghargai sesama anak bangsa. Yang menarik dalam hal ini, pernah saya mengkaji, pantun ini ternyata hanya muncul dalam masyarakat Melayu. Masyarakat Batak di Tapanuli nggak ada pantun. Mereka hanya menggunakan umpasa, pepatah peribahasa saja, tidak ada pantun. Jadi jelaslah memang pantun itu adalah memang suatu khazanah warisan budaya yang jenius, kata Saudara Tirmizi tadi. Memang betul, para pemantun itu orang-orang yang jenius. Secara spontan dia mampu memilih kata-kata, lalu meletakkannya di dalam kerukunan ucapan tadi, kerukunan struktur kalimatnya juga, kerukunan lari-lari bunyinya, dan juga kerukunan di dalam sikap tingkah lakunya tadi, kata Alam Shah tadi adalah kesantunan tadi, kesantunan dan kelantunan bunyi-bunyi bahasa yang sangat merdu. Makanya dengan catatan, seorang pemantun itu adalah memiliki sepasang kuping yang baik juga, supaya dia mampu memperdengarkan kata-kata yang indah itu, ya, dibandingkan dengan kata-kata yang hanya vulgar yang kita ambil, tetapi tidak menimbulkan satu pesona kata di dalam pantun. Jika ini saja yang saya sampaikan, kembali pada Pak moderator. Iya, terima kasih Pak Safwan. Mungkin ada tanggapan dari Pak Tarmizi, silakan. Ya, mic-nya belum terbuka mic-nya Pak Tarmizi. Iya, silakan. Masih aman kan dalam Zoom nih? Karena baru ya, sinyal. Bagus. Jadi kita tidak bisa lepas bahwasanya pantun ini adalah satu kearifan suku Melayu. Nah, jadi berpantun menyampaikan sesuatu, gagasan, pendapat, pikiran dengan cara yang arif, dengan bahasa yang arif juga gitu. Jadi tidak serta-merta kita menggunakan semua diksi. Nah, ada usaha yang memang harus dilakukan. Saya sepakat dengan Bang Safwan.
agar menarik empati, menarik minat dan keinginan generasi milenial, memang bahasa-bahasa yang akrab yang ada hari ini, yang masih dalam tatanan kearifan, saya kira sesuatu yang harus disertakan juga. Sayangnya para guru, ya, guru-guru bahasa Indonesia di sekolah-sekolah, mungkin dalam 100 kita mencari satu itu susah. Yang untuk menyenangi pantun, menyenangi puisi. Ini yang saya temukan di putaran saya lah katakan. Ini juga berlaku di daerah-daerah lain di mana guru bahasa Indonesia hari ini tidak sama dengan yang kita jumpai ketika saya SMP, SD, SMP, SMA dulu, SMKI dulu. Sudah generasi guru hari ini sangat-sangat lemah. Hanya berkutat pada tatanan pembelajaran dari silabus yang ada, memenuhi kewajiban dan tidak melahirkan. Itu yang saya lihat. Saya sering menjadi narasumber untuk majelis-majelis yang dihadiri oleh para guru. Itu selalu saya katakan, para guru kita hari ini tidak memiliki tanggung jawab yang kuat melahirkan gitu. Dia hanya menyelesaikan kewajiban. Menyelesaikan kewajiban dan melahirkan itu sesuatu yang berbeda. Kalau saya mungkin mengikut kepada latar belakang pendidikan, memang saya ditempa dari lembaga pendidikan seni. Karena mungkin berbeda dengan yang dari sehingga minat untuk lebih mengenali, mendalami, dan terjun itu sesuatu yang berbeda gitu. Ini yang kita sayangkan. Dan perlu ada satu ikhtiar agar para guru-guru memiliki bekal untuk melahirkan. Jangan hanya menyelesaikan, tamat selesai. Ini yang menjadi kendala saya lihat di dunia pendidikan hari ini. Saya selalu berjumpa dengan para guru yang saya katakan sayang sekali. Itu saya kira Bang untuk menjadi satu PR juga bagi kita saya kira. Terima kasih. Iya. Ya, oke, terima kasih Pak Tarmizi. Jadi contoh tadi ini begini nih Pak Safwan. Kalau kita misalnya dengan kemajuan teknologi sekarang dengan HP, dengan adanya kode-kode diketikkan itu, ini saya coba satu nih ya. Melalui HP mengirim WhatsApp, ketikan huruf, pagar dan bintang. Selalu sering kita menguap, tandanya ngantuk sudah datang. Itu mana? Ya. Oke, ini ada siapa lagi mau disampaikan Pak Saparudin Marpaung tadi keluar masuk ini mungkin sinyal nih ya. Ibu Tengku nih, Ibu Tengku masih ada. Siapa lagi nih? Ibu Laila ada yang disampaikan lagi? Boleh saya sedikit? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Ya memang kembali ke pantun ini ada satu kerisauan dari saya sebetulnya. Melihat generasi muda kita sekarang ini yang memang sama sekali. Bu Tengku tak hidup videonya ya, tak nampak? Iya, nggak nampak wajah Ibu nih. Pengen lihat, Bu. Baik. Itu videonya masih silang kayaknya. Iya, memang. Lampu di belakang itu, silau dia kena lampu di belakang. Jadi saya risau gitu kan melihat generasi muda kita yang memang sama sekali akhirnya tidak mengenal lagi budaya pantun ini gitu kan. Sampai saya begitu punya keinginan yang sangat besar, bagaimana caranya generasi muda kita ini akhirnya kembali cinta kepada pantun gitu. Salah satunya saat ini yang saya sangat sedang giat-giatnya itu membawa anak-anak remaja yang memang punya satu bakat gitu untuk keahlian untuk membawa acara itu menyisipkan pantun-pantun di dalam acara mereka gitu.
Nah, ini mungkin salah satu pikir juga kepada tadi para telangkai untuk mendokumentasikan pantun-pantun itu agar tidak hilang. Itu saja barangkali. Makanya ketika salah satunya Dr. Umarjen ya, Bang Umar ini saya lihat luar biasa untuk pantun ini, saya memberikan apresiasi kepada beliau. Itu saja barangkali. Terima kasih. Ya, terima kasih. Iya, Ibu. Iya, terima kasih Ibu Tengku Najariah atas sambutannya dan harapannya ya. Jadi benar itu Pak Alamsah. Tadi saya terpikir sambil Pak Alamsah ada acara, ntar Bu Laila ya, acara bertelangkai gitu kan, bertelangkai. Kalau bisa ada anak-anak muda itu mendampingi gitu ya, mendampingi yang ada berminat, ya gitu Pak Alamsah ya. Insya Allah. Iya. Bang, boleh 2 pantun lagi Bang? Mainkan. Anak dara memakai kain. Iya. Kain dipakai songket batu bara. Sekarang pandemi COVID-19. Iya. Selalu cuci tangan, pakai masker jangan lupa. Iya. Pantun yang kedua, karena ini mau penutup nih Bang. Iya. Masjid Raya Istana Maimun. Indah letaknya di tanah Delhi. 10 jari tangan disusun. Mohon maaf dari lidah sampai ke hati. Sekian, terima kasih. Mohon diri. Ya, tunggu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cepat kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Jadi ada lagi tadi prokes. Ibu Asmidar. Ada Bu? Saya boleh. Ya, Pak Ibu Laila. Bu Laila lagi. Silakan. Sedikit aja nih. Iya. Sekedar informasi. Kalau tadi semuanya kisahwan untuk generasi muda. Jadi bulan Februari ini di tempat kami Tanjung Pinang, kantor bahasa mengadakan lomba berbalas pantun khusus untuk generasi muda umur 15 sampai 35 tahun untuk Tanjung Pinang dan Bintan. Ini mungkin ini perlu kita lestarikan nih, memang dikhususkan untuk generasi muda. Jadi ada tahap pertama secara virtual, kemudian diseleksi baru tatap muka. Insya Allah nanti mulai 14 Februari. Tapi untuk Tanjung Pinang aja Bu ya, sama Bintan ya, nggak boleh nasional. Ya, mudah-mudahan daerah lain bisa mengadakan lagi. Kemudian pada tahun lalu di festival nasional, festival siswa nasional itu ada festival literasi yang mana pantun masuk dalam festival literasi. Jadi seluruh Indonesia tingkat SMP dilaksanakan, tapi tahun ini entah karena corona dan sebagainya itu tak terlaksana. Itu berarti sudah ada nih dari pemerintah. Dan kalau di sekolah mungkin perlu kita galakkan sanggar atau ekstrakurikuler pantun. Kebetulan saya nih karena guru matematika tidak punya wewenang lebih, tapi saya berusaha juga di sekolah itu mengumpulkan anak-anak yang suka pantun tuh dibuat ekskul pantun. Mungkin selain ini mudah-mudahan ada lagi cara-cara lain ya untuk melestarikan pantun. Itu aja Pak ya, dan informasi. Ya, terima kasih Ibu Laila. Kalau bisa jangan nyentuh lokal Tanjung Pinang apa saja ya, Bintan. Kalau bisa dimasyarakatkan ke daerah lain biar kami sampaikan juga ke tingkat SLTA yang ada di bidang kami ya. Oke, ada lagi? Jadi kan baru masuk nih Pak Muhammad Yusuf ini. Ibu Asnidar Bu, silakan. Batu Sangkar perlu juga nih, bagaimana nih perkembangan di Batu Sangkar Bu? Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus Nadi. Saya pada kesempatan ini mengucapkan menegur Bapak Umar dulu. Terima kasih besarnya. Sebenarnya saya bukan pemantun gitu. Latar belakang saya juga mungkin sama dengan Ibu. Tadi saya juga guru, tapi saya guru agribisnis. Jadi tapi hobi dengan pantun gitu. Nah, di Batu Sangkar karena adanya gerakan Pak Umar, terima kasih Pak, saya ikut pemantun di Batam jadi 10 besar, aduh makasih sekali berkat bimbingan Bapak Umar. Ya, alhamdulillah. Nah,
di Batu Sangkar saya mengajar di SMK, jadi karena adanya program literasi setiap sekolah, jadi setiap acara apa saja kami selalu berpantun. Baik waktu di acara briefing, acara apa saja yang ada itu selalu berpantun. Kami mengawali, untuk sebagai pengalaman saja, mengawali di sekolah itu kami punya guru literasi yang khusus berpantun, Pak. Kami ada grup itu. Nah, kemudian setelah itu kami mengajak anak-anak murid ini, memang betul kata Ibu tadi, generasi ini sudah tidak cinta lagi dengan budaya-budaya seperti itu. Akhirnya ya kita memulainya seperti itu gitu. Sebelum mengajar berpantun, kadang bertemu di situ berpantun. Akhirnya anak-anak juga jadi terbiasa. Kadang-kadang kalau dia terlambat kami kasih sanksi, ayo berpantun dulu gitu. Jadi dengan senang hati, dengan ceria, dia kadang-kadang mana yang hobi, dia kadang sengaja terlambat gitu supaya disuruh gurunya berpantun begitu. Nah, jadi menurut saya mungkin cara-cara seperti ini salah satunya untuk mengajak generasi muda ini jangan lupa memakai budaya, karena di Minang barangkali acara apa saja, acara pesta, acara bergurau dan seterusnya itu tuh banyak menggunakan pantun. Sama lah dengan budaya Melayu. Jadi walaupun saya nggak bisa Pak, saya kalau nggak di konsep nggak bisa berpantun. Jadi saya pantun spontan tuh tidak bisa sama sekali. Ya, tapi kalau dulu berpantun saya hanya asal berbunyi di belakang gitu, asal berbunyi sama, menurut saya sudah pantun gitu. Ternyata semakin hari semakin banyak ilmu, semakin hari semakin banyak. Apalagi saya senang sekali ini ada Zoom pantun seperti ini. Insya Allah kalau ada berita saya akan selalu mengikuti. Barangkali itu saja Pak dari Batu Sangkar untuk sementara. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Asnidar dari Batu Sangkar. Menyampaikan pengalaman dan harapan-harapan ke depan. Ini ada yang bermasuk nih Pak Muhammad Yusuf, Ibu Ismaisa, Dr. Helmi Ali Akbar. Ada yang mau menyampaikan? Silakan diangkat tangannya. Ada Pak Yusuf? Baru bergabung. Ya, tadi Pak Prof apa tadi ya dari Kuala Lumpur menghilang, kadang sinyal atau apa ini? Memang pengalaman kalau udah gini memang sinyal sering ini. Nih Prof Piko udah masuk lagi nih. Prof Piko, gimana Prof Piko? Masih bisa memantau dan mendengarkan? Ada yang mau disampaikan? Profesor Piko dari Kuala Lumpur, silakan. Kami mendengar juga suara Prof Piko nih. Ada yang mau disampaikan? Iya. Gimana Pak Umar Jen, sambil menunggu ada yang dinyatakan apa kira-kira lagi? Yang ya. Pak Saripudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Budak kecil makanlah coklat, coklat dimakan nyangkut di gigi. Salamlah saya belumlah dijawab dengan semangat. Saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Baik, izinkan Ananda menyampaikan sedikit yang disampaikan oleh guru Ananda di kelas pantun antar. Beliau mengatakan seperti ini. Kalau kita ingin menyampaikan sebuah pantun, kita harus pantun kita harus munasabah. Maksudnya harus nyambung dengan situasi. Sebagai contoh kata beliau, contohnya begini. Kalaulah Tuhan pergi ke laut, carikan saya kilo ini. Inilah inti dari musabah. Kalau dipikirkan, kalau di laut itu kan seharusnya kita menitipkan atau minta dicarikan ikan, bukan kuini. Di situ letak musabah kata beliau. Jadi harus nyambung dengan situasi.
Itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Muhammad Sarip dari mana nih? Saya dari Kabupaten Kepulauan Meranti, cuman saya sekarang di Dumai. Oh, Dumai. Oke. Dari Kudin di Dumai. Silakan. Gimana Pak Umar? Silakan Pak Umar Jin. Yang lain aja nih. Ya. Ya, Pak Tarmiji, silakan. memang itu tadi yang juga disampaikan, bagaimana sesuatu itu memang harus logika. Jadi tidak mungkin ke laut mencari koin, itu kan tidak logika. Maksudnya kan ke laut itu mencari ikan apa? Apa yang mau disampaikan di pantun tadi gitu? Apa bahasa laut atau kata-kata yang dekat, yang memang menjadi bahagian dari kata yang digunakan untuk laut gitu, yang mengena. Memang banyak pantun kadang tidak logika. Ya cakap dari Medan ke Sidempuan, hingga di Aceh beli rambutan, itu kan tak kena. Dari mana pula jalannya kan? Kalau dari Medan ke Sidempuan itu kan tak ada lewat Aceh. Nah, ini kan itu sesuatu yang memang tidak logika gitu. Jadi perlu sesuatu yang memang antara baris pertama kedua itu sebagai sampian ada keterkaitan. Ya, bisa saja asal sama bunyi di akhir gitu. Sementara secara logika kalimat tidak masuk. Saya kira itu. Ya, terima kasih Pak Tarmiji tambahannya. Ya, kalau memang tadi dari Medan ke Sidempuan, jangan singgah di Aceh, singgah di Kampung Aceh baru cocok dia. Kampung Aceh. Ya, kira-kira 5 menit lagi kita ini menutup. Pak Safwan, kira-kira penutup apa yang kita sampaikan? Ya baik, saya menambahkan lagi. Ya. Mempertegas apa yang disampaikan oleh Bung Tarmizi tadi, masalah logika pantun. Begitu kata Pak Alamsa tadi, memang benar itu. Satu, artinya itulah disebut dengan kerukunan pantun itu. Kerukunan dalam ucapan, kerukunan dalam struktur kalimat, kerukunan dalam logika bahasa tadi, ya kan? Misalnya ada satu pantun ini, air yang dalam bertambah dalam, hujan di hulu belumlah teduh, hati yang dendam bertambah dendam, dendam dahulu belum lagi sembuh. Nah di sini kan logikanya sangat bagus sekali nih. Bagaimana air yang dalam bertambah dalam itu akibat karena hujan di hulu itu belum lagi teduh, ya kan? Nah, kemudian ditutup dengan isinya tadi, hati yang dendam bertambah dendam. Mengapa? Karena dendam dahulu juga belum lagi sembuh. Jadi bagaimana proses berpikir penerapan pantun pada sampilan tadi itu diperkuat lagi dalam logika bahasa pada isinya. Nah, jadi inilah yang disebut dengan apa oleh saudara tadi itu, bagaimana logika pantun itu juga akan runtun berpikirnya. Itu namanya kerukunan ucapan, kerukunan berpikir, kerukunan bahasa, ya kan? Nah, kemudian lagi minta daun, ku beli daun, dalam daun buah bidara. Minta pantun, ku beri pantun, dalam pantun aku bicara. Nah, di sini juga menyatakan bagaimana minta daun, ku beri daun itu ada pengumpulan kata-kata yang saya katakan tadi di awal tadi, ya kan? Kemudian juga dipertegas dalam isinya lagi, minta pantun, keberi pantun, dalam pantun ada bicara. Nah, di sini yang dimaksud dengan ada bicara itu, bicara tentang masalah agama situ ada, bicara masalah sosial situ ada, bicara tentang adat situ ada, bicara tentang percintaan ada situ, bicara tentang dunia muda-mudi, ya kan? Bicara tentang politik pun ada di dalam pantun ini. Misalnya bagaimana seorang pemantun di dalam masa terlis-lisan itu yang memuji seorang raja, tetapi sebenarnya dia adalah mengejek raja itu sendiri dia. Dan ini lebih, saya buat sebuah tamsilannya begini, ia maharaja perkasa, akan makan memancung, sesudah makan dilayangkan katanya.
nyatanya kalau kita analisis secara leksikal kata-kata itu, ini adalah kata-kata pujian. Sebenarnya enggak. Nah, kita lihat konteks budaya Melayu itu sendiri adalah konteks yang bersifat sindiran. Ini menggambarkan tentang raja yang miskin sebenarnya ini. Maaf cakapnya, raja hanya kelas makan nasi bungkus ini. Makan nasi bungkus itu begitu kan? Kita makan nasinya itu bungkusnya dibuang. Maka dikatakanlah yang maharaja perkasa akan makan memancung. Ya, dipancung dulu pisang itu, lalu diambil nasinya, ditaruh situ, habis makan nasinya, lalu dilayangkan lagi. Nah, inilah suatu hal kelebihan-kelebihan para pemantun tradisional itu yang mampu menggunakan kata-kata yang sangat ekonomis ya, tetapi menyampaikan pesan-pesan yang sangat banyak di situ dia. Jadi pantun itu adalah menyampaikan kata-kata yang sedikit mungkin, tetapi ya memilih kata-kata sedikit mungkin, tapi menyampaikan maksud yang sebanyak-banyak mungkin dia. Jadi kalau kita perhatikan dalam pantun-pantun Melayu yang pernah saya baca di sini, lebih banyak wilayah permainan bahasa banyak sih. Permainan bahasa itu juga mengacu kepada saling menasihati, ya. Jadi jelas di sini pantun juga itu merupakan salah satu sarana kita untuk menguraikan apa yang disampaikan oleh firman Allah di dalam Al-Quran itu, ya kan, dikatakan itu kamu akan dihinakan, tetapi apabila kamu bisa memegang silaturahim dan juga memiliki hubungan dengan Allah yang Maha Kuasa. Jadi ada hablum minan nasnya, ada hablum minan Allahnya. Jadi pantun itu tema-tematiknya adalah menampilkan hablum minan nas dan hablum minan Allah. Ada semacam dialog vertikal kepada Allah yang Maha Kuasa, dan ada dialog yang horizontal kepada sama manusia. Jadi sebenarnya pantun inilah yang harusnya menjadi salah satu katakanlah siasat kita di dalam berpidato. Para pejabat kita kadang-kadang sudah kehilangan wacana kultural ini ya. Pernah saya menganalisis pidato para calon bupati, calon gubernur di Sumatera ini di dalam pilkada dan pilgub, dan juga wali kota, sangat jarang menggunakan pantun. Padahal ini pantun ini boleh kita pakai di awal atau di tengah atau di akhir. Ya, jadi kalau sudah pemimpin kita miskin di dalam kemampuan untuk menyampaikan suatu dan pantun itu, bagaimana dimasakkannya kan? Jadi harus ada semacam keteladanan di sini. Kalau perlu juga kita tata ini para pemimpin kita ini untuk berpantun kembali, ya kan? Bahwa pantun itu adalah salah satu apa yang kita sebut tadi adalah komunikasi yang efektif di dalam sidang masyarakat yang lisan ini tadi. Karena ini banyak dipakai dalam propaganda, misalnya dalam pidato, ya kan, di dalam rapat-rapat resmi, kepada undang-undang Dharma Wanita, misalnya dalam acara kuliah subuh. Ini pantun-pantun ini harus kita galakkan kembali lah. Artinya satu pantun di awal, di tengah, dan itu terakhir. Jadi tidak hanya seorang pemimpin itu harus menguasai 3 buah pantun. Ada pantun di awal, ada pantun di tengah, dan pantun di akhir. Minimal. Saudara Tarmizadi, bahasanya kadang-kadang saya dapat pesanan itu dari bahkan dari orang-orang linguistik sendiri, orang ahli bahasa itu yang tidak menguasai pantun. Pak Sapuan, tolong Pak, SMS kan Pak, pantun Pak. Ini acaranya apa? Perpisahan. Ini apa? Ini. Pasal saya kirim pantunnya. Dan lama-lama jadi saya jadi seorang apa? Jadi katakanlah semacam kamus-kamus pantun, tetapi sebenarnya kita tidak harus bangga dengan hal ini. Bahwa pantun itu bisa dikuasai oleh siapapun kalau memang dia cinta kepada pantun. Itu saja Pak Moderator ya, Pak Tarmizi, juga Pak Yusuf, Pak Agus Nadi ya sebagai pemandu kita malam ini. Marilah kita lestarikan pantun ini, sebab pantunnya adalah merupakan seruling hati anak Indonesia sekarang kita katakan ya, seruling hati anak Indonesia itu. Karena ini tidak ada di luar negeri, nggak ada ini. Yang ada ini hanya negara maritim Melayu saja.
ya kan, Sumatera ini, dan juga sebagian juga ada di Pulau Jawa juga, tetapi tidak setangguh dan sehebat pantun. Pantunnya juga bisa menjadi salah satu komunitas manufaktur di dalam hidup modern ini. Bagaimana tadi seorang kepala negarawan Sultan Fatah dari Banten itu bisa membuat satu surat resmi negara yang kepada Sultan Melaka itu dengan pantun tadi kan. Kalau roboh kota Melaka, ya kan, papan Jawa saya dirikan. Maksudnya apa itu? Kalau hancurlah istana Melaka itu, papan Jawa itulah, artinya istana Jawa itu didirikan kembali. Itu karena akibat adanya hablum minanas tadi antara seorang raja Falatehan itu Sultan Fatah dengan Sultan Melaka Mansur Shah itu memiliki satu kekeluargaan batin tadi. Nah, jadi ini adalah pantun politik sebenarnya. Sehingga Indonesia Malaysia itu sampai saat ini dekat oleh pantun Sultan Fatah tadi. Jadi tidak ada satu dalih apabila ada perpecahan-perpecahan itu akibat hanya masalah politik itu bisa kita kembali kepada diplomasi pantun tadi sebagai salah satu kekuatan hablum minanas antara negara Melayu ini, termasuk juga antara negara kita di Asia Tenggara ini ya khususnya, dan juga ASEAN pada umumnya. Saya kira itu juga yang perlu saya sampaikan ya Pak Moderator. Iya. Aja. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih. Nah, jadi ini Ibu Aisyah Basar ini ya. Betul Bu, Ibu sampaikan sendiri atau saya bacakan ya, dan menulis pantun nih Bu Aisyah. Silakan Bu. Ya. Monggo dibacakan, Bang. Oh ya gitu. Jadi kalau saya, jadi Ibu Aisyah sudah membuat pantun nih. Perkenankan saya menanak nasi, bunga pepaya jadi sayuran. Pertemuan kedua makin berisi, budaya berpantun jadi kebanggaan. Waduh, ya kan? Ya, silakan. Kira-kira ada yang disampaikan lagi, Pak Tarmiji sebelum kita tutup. Yang barusan dibacakan, ya. Itu kan isi semua. Isi semua. Itu sudah isi semua. Iya. Seperti kata Bang Sofyan tadi, sesuatu yang sehari-hari dilakukan oleh ibu-ibu. Di dapur memasak itu jadi menjadi sebuah pantun. Tinggal meracik hari-hari kita menjadi kalimat yang tersusun dan menjadi pesan. Menjadi pesan. Iya. Jadi untuk mungkin ya ini sudah penutup juga agaknya. Iya. Permata dipilah-pilah, permata Tuan Putri. Kata mungkin banyak yang salah, mohon maaf, ampun diberi. Iya. Iya, lagi Pak Margin, ada pantun penutup. Sudah cukup. Sudah cukup. Iya. Iya, jadi alhamdulillah kita tutup lah ya Pak Safwan, Pak Tarmiji dan rekan-rekan lain. Ada yang baru masuk nih teman sejawat kami nih Pak Safnir ini ya. Nah ini ya, kalau kami di kedokteran namanya nih PTM deh nih, pemain tengah malam. Ya, orang udah ke berpulangan dia masuk. Udah PTM, pemain tengah malam ya kan. Alhamdulillah. Jadi betul kata Ibu Aisyah tadi, nampaknya pertemuan kedua kita ini makin mantap, makin berisi. Pertama sekali pakar-pakarnya telah masuk lagi Pak Alamsah tadi udah keluar ya, karena besok mau bertugas lagi di Rumah Sakit Haji, dan juga kepada kita semua. Jadi untuk yang telah menyampaikan nomor HP-nya, nanti kita rencana gini Pak Safwan, buat satu komunitas di WA. Jadi sementara pesan-pesan itu nanti kita buat nanti suatu acara dengan mencoba membuat pantun, tapi kita buat temanya gitu ya. Temanya misalnya ini tentang PSBB ya, pembatasan berskala besar, ataukah soal penyakit yang ada, atau soal bencana ya kan. Soal bencana misalnya kesukaan pantun, nanti kita pertemuan masing-masing. Gimana tuh Dr. Margin? Ya, ada tema nanti kita coba menyiapkannya, saling mengisi. Saya koreksi sedikit ya. Ya. Itu Pak Alamsah itu dia bekerja di dinas bencana, penanggulangan bencana. Oh, bukan Rumah Sakit Haji. Bencana nasional di Sumatera Utara.
mungkin istrinya yang dulu sakit haji. Gitu. Marketing ya, istrinya marketing. Jadi nggak dirubahnya. Jadi kadang-kadang kita. Oke. Jadi kalau saran saya, ya, kita ini kan tujuannya nanti kualitas menyusul. Kalau boleh, kalau saran saya untuk pertemuan berikutnya kita mintalah Pak Alamsah narasumbernya. Top Jar itu Bang. Iya. Nah, itu Top Jar itu bahasa YouTube saya. Jadi kalau nengok pantun juga ada pantun-pantun di YouTube saya, Rumah Hitam Jar Channel. Yang belum like, share, komen, subscribe, promo ya. Iya. Mas Afwan. Nanti ada lagi di season kedua saya berpantun sama Bang Umar. Jadi pantun saya kirim, saya videokan, Bang Umar bikin video lagi nanti digabung jadi konten. Saya juga mengajak kita senior-senior berbalas pantun. Nanti kita buat konten di YouTube. Dan kita share. Selain majelis-majelis seperti ini, memang informatika digital sekarang ini sangat baik untuk kita memasyarakatkan pantun, dan itu ada juga konten saya tentang menuliskan pantun, ada berpantun. Saya mengajak juga senior semua kita buat kirimkan saya umpamanya WA kan ke saya barang 7 pantun, tapi dalam bentuk video. Pengambilan videonya melintang, jangan berdiri. Memanjang ya. Saya buat lagi video sendiri, nanti saya gabungkan. Iya. Di setting ya Pak Tarmiji ya. Ya. Jadi tulisan Rumah Hitam itu satu hanya. Rumah Hitam dia satu kata, tidak dua H. Nah. Jadi kalau nak cari YouTube saya Rumah Hitam, jadi hanya itu jadi gabung ya. Rumah dan hitam itu dipisahkan. Dipisahkan. Itu anu saya filosofi dunia. Ya, jadi Rumah Hitam Jar Channel. Iya. Saya kira itu Bang penutup. Oke, terima kasih. Sekali lagi Pak Sofwan, ada penutup yang lain lagi nggak ada? Silakan. Ya, sudah, siap. Sudah, alhamdulillah. Terima kasih Pak Adlis. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya lagi merekam. Iya, saya pun sini saya rekod nih dari mulai awal tadi, saya rekod di laptop saya ini. Mungkin nanti bisa di setting lagi oleh Pak Tarmiji ya. Oke, untuk pertemuan berikutnya nanti akan kita sampaikan lagi, dan mudah-mudahan, dan kalau bisa ini ya, coba yang wajah-wajahnya coba keluarkan, kita mau foto, mau kita share, dan nanti mau masuk juga nih di Facebook. Ya, keluarkan videonya dengan wajah-wajahnya. Yang belum pakai jilbab silakan pakai jilbab. Jadi direkam YouTube. Ya, ini ada kita rekam ini. Saya cari semua suasana yang terang, Pak. Iya. Banyak yang belum muncul ini. Iya, betul. Ini di sini nih. Iya, yang agak terang, itu mulai terang. Ibu Widya Rahmi, mana ini Pak Piko nih. Iya nih ada. Yang ada 5 lagi nih belum nih, Bu Tengku Najaria. Ini belum keluar wajahnya nih, videonya. Raudah Jambak tadi udah hilang saja. Hilang ya, ada permisinya. Oke, dengan posisi 1, 2, 3. Iya. Ada ya baru masuk ini Bu Tengku ya. Lagi kita ulang ya. Ada lagi yang belum apa? Binti Moriana, belum lagi Amla Suti. Iya. Yang belum pakai jilbab masih takut silakan. Ibu Laila hilang lagi. Ibu Laila hilang lagi nih. PTM makin banyak ya. Makin banyak PTM, makin masuk nih. Dr. Helmi Ali Akbar lagi nih. Udah, belum lagi, aduh belum nampak ya. 1, 2, 3. Profesor Piko, Ibu Laila keluar lagi nih ya. Kita ulang lagi. 1, 2, 3. Iya. Akan kita kirim dan akan masuk berapa? Iya. Oke, terima kasih. Bu Elmi baru masuk lagi. Kita putar ulang lagi nih. Ada Dr. Elmi. Siapa lagi nih? Dr. Safnir. Udah, mulai lagi. 1, 2, 3. Iya. Kemudian yang belum membuatkan nomor HP-nya di chat ya, tolong diisikan, nanti akan kita buatkan grup.
Sasa mungkin ada sekian ya, udah pas 10:30 mungkin istirahat walaupun besok masih libur ya. Nah, dan sekali lagi terima kasih. Jadi dengan beberapa kesimpulan tadi telah dapat kita sampaikan bahwa penyampaian pembuatan pantun itu sesuai dengan tema kita hari ini adalah sesuai dengan kaidah-kaidah yang tadi disampaikan oleh Pak Safwan tadi, dan juga kalau bisa ya beretika, dan juga pantun itu macam-macam Pak ya, ada yang jenaka, pantun nasihat, pantun agama gitu ya, pantun macam-macam tadi, dan juga harapan kita ke depan akan lebih baik lagi. Jangan lupa Pak. Ya. Bercinta, jangan lupa. Iya, betul bercinta. Betul Bu, Ibu ini suka bercinta. Jadi siswanya di sekolah suka itu gitu. Iya, anak-anak remaja kan tentu bercinta ya kan. Nah, kalau dulu kan pakai pantun zaman dulu, kalau sekarang Pak, sebagai motivasi. Iya, kalau bisa pun dengan WA pun, kalau bisa balas pantun di WA kan nanti juga gitu kan. Selesai itu aja, dan sekali lagi terima kasih pada kita semua, dan harapan di zaman pandemi ini kita sehat-sehat saja dan jaga juga dengan keluarga kita semua, dan bersemangat, dan mudah-mudahan mungkin pantun itu akan menambah kekebalan kita ya, amin ya, imun kita akan tambah dengan adanya berpantun, itu yang kita harapkan, dan pada pertemuan berikutnya nanti akan ada kita sampaikan lagi, dan mudah-mudahan akan lebih banyak. Tapi dari pertemuan pertama ini, kedua ini udah mulai rame ya, udah 20 lebih nanti yang ikut. Selesai itu aja, lebih dan kurang mohon maaf, dan pada kita semua selamat beristirahat dan sehat kita berkeluarga. Kepada Allah sama-sama kita mohon ampun, dan semoga kegiatan ini menjadi amal ibadah. Amin. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.